Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini bertemu kembali dengan kami channel YouTube Santri Batik. Dan alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Kalimantan Barat Pak ya. Nah, ini beliaunya itu alhamdulillah ya seorang ketua MUI-nya Sintang Pak, Sintang Kalimantan Barat. Nah, beliaunya hadir ke sini. Kebetulan saya tanya-tanya lagi, dan tanpa sengaja kita tadi ada pembicaraan tentang korin. Nah, ini kita mau coba membahasnya dari segi syariatnya, karena di sini ada narasumbernya untuk menambah wawasan kita, keyakinan kita mengenai korin ini. Di sini sudah ada narasumbernya, insya Allah nanti beliaunya akan bisa memaparkan, insya Allah juga bisa dicerna secara logikanya nyambung apa enggak. Terus nanti dilanjutkan dengan sesi berikutnya dengan mediumisasi, mengislamkan korin. Nah, itu nanti apa itu semua ada dalilnya apa enggak, itu nanti kita coba tanya jawab ya. Siapa ya? Iya. Monggo ajeng perkenalkan diri Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli saya sebenarnya dari Solo, istri dari Pekalongan. Cuman dulu tahun 1985 tugas dakwah di Kalimantan Barat, di tengah-tengah saudara-saudara orang Dayak, juga transmigran dari Jawa di sana. Nah, jadi tahun 85 sampai sekarang ini berarti sudah 38 tahun. 38 sudah tahun cukup jalan ya. Cukup banyak perjalanan dakwahnya. Nah, dalam hal ini selama berpuluh-puluh tahun kita berdakwah, memperkenalkan syariat Islam kepada masyarakat muslim di sana. Nah, sekarang kita tambah keilmuan kita tentang hakikat gitu loh. Nah, ini juga mempelajari lebih dalam lagi tentang diri manusia, bahwa dalam diri manusia itu memang Allah telah menyertakan qorinuhu minal jin, korin dari golongan jin, dan qorinuhu minal malaikah, dan satu korin dari malaikat. Ya, korin-korin dari jin ini memang pekerjaannya itu ya tentang kejelekan keburukan, membantu kejelekan keburukan yang dimiliki manusia. Secara aktif. Kalau korin dari malaikat itu pasif, cuman mengembuskan kebaikan saja. Cuman di antara korin ini hanya satu yang telah diislamkan oleh Allah, yaitu korin daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sabda beliau, wa iya, dan juga aku ada korinnya, illa annallaha a'anani alaihi, kecuali Allah telah menolongku, fa aslama, maka korinku itu menjadi Islam, masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khair, maka tidak membisiki, tidak menyuruhku kecuali dalam kebaikan saja. Nah, ini. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah ada pengembangan keilmuan di mana korin kita manusia itu bisa diislamkan. Nah, dengan diislamkannya korin itu insya Allah akan membantu amalia-amalia kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia begitu. Baik, ini tadi naik korin, jelas sekali dari paparan beliau bahwa korin itu memang ada.
dan memang itu disertakan atau selalu mengikuti, menyertai jasad setiap manusia gitu ya Pak ya. Iya. Berarti setiap manusia itu pasti ada korinya. Dan dari paparan beliau tadi, beliau saja baginda Kanjeng Nabi Muhammad saja korinya saja dimuslimkan atau diislamkan. Itu beliau loh, Nabi. Nah terus untuk kita sendiri sebagai orang biasa ya, apa ini juga perlu kita muslimkan. Nah terus kalau pengen kita memuslimkan itu, kita minta tolongnya ke siapa? Atau apakah kita sendiri bisa? Nah, coba kita nanti tanya-tanya lagi ya. Baik Pak, ini dilanjut Pak ya, mengenai korin tadi kan. Setiap manusia kan ada korinya. Nah ini Kanjeng Nabi sendiri, beliau itu diberikan kelebihan sama Allah untuk bisa mengislamkan korinya sendiri ya Pak ya. Nah, diislamkan oleh Allah, Allah yang mengislamkan. Nah terus kalau untuk kita Pak ya, sebagai umat beliau, itu korin kita apa juga perlu dimuslimkan apa tidak Pak? Ini secara ininya, cara dibahas secara kitab bagaimana? Nah, analisa yang kita ketahui bahwa korin itu kan dijadikan teropongnya iblis. Nah, jadi mengetahui kelemahan si manusia yang ditemani itu apa, nah itu ketahuan. Nah, nanti kalau korinnya itu diislamkan, sudah lagi tidak menjadi teropongnya iblis gitu loh. Jadi iblis kebingungan. Nah, gitu loh secara teoritis. Jadi cara menggodanya manusia lebih sulit. Gitu. Berarti secara jelasnya memang perlu dimuslimkan. Terus ini Pak, lah kita untuk memuslimkan itu bagaimana caranya? Atau kita bisa sendiri atau kita nyari orang yang bisa Pak? Nah, pertama nyari orang yang tahu jalannya, tahu caranya, dan otomatis yang dimintai bantu adalah golongan putih gitu loh. Nah, minal malaika, bukan dari golongan hitam. Gitu. Baik. Ini tadi dari beliau sudah ada gambaran juga, sudah ada saran. Kalau korin itu memang jelas perlu dimuslimkan. Nah fungsinya apa ya? Fungsinya paling enggak untuk membantu kita dari dalam, ada bisikan-bisikan yang baik. Jadi memang sesuai tugasnya dia sebenarnya itu untuk membisiki kita kan. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mulai kapan jin korin itu aktif mempengaruhi manusia? Mempengaruhi, jadi dia mulai bekerja aktif. Itu sejak kapan Pak? Ya, sesuai dengan sabda Nabi bahwa sampai si manusia itu menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya kalau sudah balik, akil balik, baik laki maupun perempuan. Kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah balik. Kalau perempuan sudah haid, mulai itulah maka amal-amal kebaikan, amal-amal yang lain mulai diperhitungkan, dan disitulah si jin korin udah mulai aktif. Kalau masih masa kanak-kanak kan perbuatan si anak kan belum dipertanggungjawabkan gitu loh. Baik, terus ini Pak, sebenarnya jumlah korin itu secara kebiasaannya atau secara dalilnya umumnya dari sisi syariat itu jumlah korin itu berapa sebenarnya? Kalau menurut matan atau teks hadis itu bahasanya cuman satu, korinuhu. Nah, jadi wukila, jadi bunyi hadisnya waqat wukila bihi korinuhu minasyayatin. Korinuhu hanya jumlah apa itu mufrad, artinya korinnya satu dari golongan setan atau jin.
Tapi setelah dipraktekkan ternyata korin itu rata-rata setiap orang itu 7 kan. Nah, kemungkinan karena manusia itu kan mempunyai sukma jumlahnya 7. Kemudian masing-masing sukma itu yaitu makhluk astral yang ada di setiap tubuh manusia. Mungkin disitulah korin yang satu tadi berbaca menjadi 7 gitu loh. Ini analisa saja, bukan kepastian karena kita nggak punya dalilnya gitu. Iya. Baik, terus ini pertanyaan lagi Pak dari saya. Lah korin manusia itu terdiri dari dalilnya tadi ya? Iya, jin dan malaikat. Nah, apakah antara jin sama malaikat itu di dalam juga saling mengenal? Nah, inilah yang mesti kita pertanyakan sama medium nanti itu. Nah, jadi setelah korin kita tarik tentang korin dari golongan jin, apakah mereka mengenal juga korin dari malaikatnya gitu. Jadi korinnya tadi kalau secara implisit itu dijelaskan ada 2 kubu ya Pak ya. Iya. Maksudnya satu kubu itu dari golongan malaikat, dari sisi yang lain dari golongan jin. Dan mereka itu sebenarnya di dalam juga saling mengenal ya Pak ya. Kemungkinan saling mengenal juga. Saling mengenal kan itu. Nah, terus ini apa sih sebenarnya hubungannya jin korin dengan ruh sukma itu apa hubungannya Pak? Nah, karena di dalam tubuh manusia itu kan memang diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam sebagus-bagus bentuk. Maka di dalam tubuh manusia itu ada 9 roh. Nah, ada 7 sukma kalau lengkap itu kan. Nah, kok ada kalimat kalau lengkap, memang kadang itu bisa berkurang Pak. Nah, itu kadang-kadang roh sukma itu bisa dicuri, bisa diambil orang, bisa dikerjain orang gitu. Sama dukun kah atau sama orang yang iri hati gitu loh. Jadi dari golongan hitam itu sebenarnya bisa bekerja tuh yang dihitunya sukmanya tadi. Iya, sukmanya yang dikerjain sehingga orang menjadi nggak normal gitulah. Oke. Nah, secara jasad itu kita kan ada titik-titik latifah. Ya secara ininya kan mungkin secara umumnya 7 yang kita kenal itu kan 7 yang secara ininya ya. Lah apakah korin itu juga punya titik latifah? Kalau titik latifah kan yang punya kan manusianya, ya enggak? Di dada, di bawah dada, sebelah kanan, sebelah kiri, dua-dua, di jidat atau antara 2 mata sama di ubun-ubun itu. Nah, apakah nanti korin itu juga bisa mengotori latifah-latifah itu gitu loh. Nah, kita perlu pertanyakan nanti dalam misasi. Terus ini Pak. Kita rada melebar ya Pak ya. Tadi kan masalah jin korin. Dan sekarang kalau di istilah orang Jawa ya kayak saya, itu kan dari dulu tuh ada istilah namanya kakang kawah di hari-hari atau sedulur papat lima pancar. Lah Pak, ini ada hubungannya apa beda gitu? Nah, inilah yang masih menjadi misteri gitu Pak. Apakah korin itu ada hubungannya dengan sedulur papat kelima pancar, kakang kawah di hari-hari, atau itu merupakan entitas tersendiri gitu loh. Jadi kalau menurut keilmuan Jawa itu sedulur papat kelima pancar itu juga ada malaikatnya. Ada malaikatnya masing-masing. Nah, yang malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat Israfil dan Israel. Karena malaikat Mikael yang akan maka malaikat Jibril yang akan mewahyukan ilmu atau memberikan ilham ilmu. Mikael yang akan membagikan rezeki. Kan setiap manusia ada hubungannya dengan ini.
Israel yang akan menuntaskan umur manusia. Enggak, Israfil yang akan menentukan hari kiamat nanti. Nah, itu ada hubungannya. Tapi Allah alam bisawab, itu kan keilmuan nenek moyang kita dulu di Jawa gitu. Iya. Oh, terus ini juga ini Pak. Tadi kan disebutkan secara umumnya korin itu ada 7. Lah apakah dia tuh tinggal di satu tempat? Misal di anggota badan tertentu, apa juga terpisah-pisah di anggota badan di dalam itu? Nah, itu nanti kita tanya yang bersangkutan, si korin nanti itu. Nanti berarti langsung ditanyakan. Nah, tinggalnya di mana? Apakah membayang-bayangi jasadnya manusia atau ada rumah tersendiri gitu loh? Iya, baik. Tadi kan dari segi asal muasal atau sebab syariatnya, kalau di bahasa syariat itu memang ada kan Pak ya, ada penjelasannya meskipun tidak sedetail kan. Terus ini kalau sejak lahirnya ada korinnya, apakah juga meninggal ini dia itu ikut atau kemana juga ini Pak? Korinnya ini Pak? Ini menurut pengetahuan yang kita tahu, kalau manusianya meninggal korinnya nggak ikut meninggal. Nah, maka dia ya kembali ke alamnya, ya alam. Kalau dia dari golongan jin ya alam jin. Entah di tingkatan berapa kita tidak tahu, karena mungkin di alam jin juga berbagai dimensi kan. Itu. Baik, ini tadi tanya jawab kita pada salah satu narasumber dari beliau MUI Siantang Pak ya? Sintang, Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ini selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi, tanya jawab ke korin, dan sekaligus kalau Allah mengizinkan kita muslimkan sekalian. Baik, langsung saja ke Mas Mediator. Ini. Ya. Ini kita langsung dilanjutkan sesi berikutnya, langsung mediumisasi mengislamkan korin. Alhamdulillah ini juga langsung ada request. Dari segi syariat kita sudah sedikit-sedikit sudah kita bahas. Memang kalau korin itu memang ada dan memang seharusnya memang harus dimuslimkan agar membantu kita dari dalam. Membantu apa? Yang membisik-bisiki sesuatu yang baik, positif, sesuatu yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sana tadi di rantai tidak boleh ikut campur dalam mediumisasi, hanya bermusyawarah koordinasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mulia, atas tulisan yang nur cahaya yang manasan tadi bantu korinnya Ibu saya minta dibantu tarik korin masuk aja sih. Ini yang asli yang boleh masuk dulu. Yang asli masuk Allah masuk jasad mediator. Langsung sinkron dengan jasad mediator. Pita suara terhubung bisa bahasa manusia. Penyusupnya saya minta dihancurkan, buang ke neraka. Selamat malam.
Selamat malam. Mohon maaf, ini dengan bangsa apa? Jin. Bangsa jin. Lah, jenengan di mana ini? Dari tangannya Dari tangannya siapa? seseorang wanita. Seorang wanita. Tahu namanya enggak? Beda. Beda. Ibu siapa saya lupa. Saya protek dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang jangan mana saya minta berbuat ini berbohong, otomatis langsung terbakar pun payakun. ada apa? Ada apa? Ya ini Menarik saya. mau tanya aja. Yang korinnya ibu yang orangnya di layar HP saya ini. Iya, Fotonya. Ya, betul. Nggak bohong. betul. Kalau bohong tahu sendiri resikonya loh ya. Ya, saya sudah tahu dari tadi. Nah itu jenengan di dalam itu cuma satu apa ada teman-temannya? Ada berapa semuanya? 7. 7 sama jenengan apa beda? 7 sama beda. Oh beda, berarti 9 apa 8? Ya, Nah, berarti yang masih di sini masih 7. ya. Ini jenengan selain jenengan tuh ada siapa saja di dalam yang jenengan tahu? Iya, banyak jin. Banyak jin juga. Ya, banyak korinnya diutus Korinnya diutus. yang berselimutan cahaya. Sudah itu. Kalau yang dari keilmuan ada nggak? Keilmuan. Nah, kodam misalnya ada. Ya, biasa itu murahan sekali. Murahan. Ya, seperti mengamalkan amal-amal ya tidak bersanad. Itu cuman sudah biasa semua orang. Ibu itu kok ada ininya apa istilahnya kodam ya, kodamnya yang bercahaya itu ibu itu sudah mengamalkan apa? Kalau jenengan tahu. Belum mengamalkan apa-apa. Belum mengamalkan apa-apa. Apa emang terpancar dari suaminya? Ya, Bagaimana? tergantung dari amalan para imamnya. Oh, imamnya kan suaminya kan? Iya, Oh, iya. Berarti otomatis apa yang diamalkan oleh imam itu nyambung ke istrinya ya. ya. Terus ini tugas Anda di dalam itu untuk apa di dalam tugas? Ya, untuk membantu dan menjaganya dari alam saya. Membantu. Sejauh itu jenengan sudah pernah misalnya perang apa Belum, di dalam belum? karena di dalam perempuan itu damai semuanya. Damai semuanya. Ya, cuman biasa beramalan tidak bersanad. Itu saja. Memang pikir sih. Kalau boleh saya tahu jenengan sudah muslim apa belum? Tahu muslim nggak? Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah berteman saya sama teman-teman saya yang muslim. Berarti kalau di dalam ada apa saja, ada yang datang, ada yang masuk tanpa diundang, jenengan tahu semua ya? Tahu semua. Tergantung. Tergantung dari apanya. Bisik-bisik-bisiknya jangan meledak. Terus ini teman-temannya jenengan gimana kalau dikumpulin jadi satu biar muslim? Bisa saja, tapi nanti orang itu akan pingsan sementara Akan pingsan sementara. karena badannya setengah sakit-sakitan. Oh, ibadahnya setengah. Sakit-sakitan. Oh, lagi sakit. Oh, seperti itu. Lah bisanya nggak pingsan gimana?
Salah satu perwakilan saja. Perwakilannya dari Ya itu 3%-nya. oh 3%-nya. Berarti 3 yang diislamkan. Oh. Ya udah sementara 3 dulu. Silahkan jenengan pilih dia aja. Sudah semuanya. Sudah. Ya udah, ikrar ya. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah Allah illallah wa asyhadu asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah Rasulullah ibni Abdullah. ibni Abdullah. Adalah saya jangan masuk. Berubah sekali, berubah ini. Amalia dan dulu Sejuk. baru kekhawatiran sebelum dia masuk. Tahu kekhawatiran sebelum dia masuk. Ilmunya masuk komplit. Otomatis mata dia yang dipanggil mengikuti. Gimana sekarang rasanya? Sejuk, adem. Adem, lebih enakan setelah dimuslimkan apa sebelumnya? Lebih enak dimuslimkan. Sisa temannya nanti diislamkan. Nanti sisa temennya diislamkan sendiri apa nanti nunggu fase-fase tertentu? Saya islamkan nanti di dalam. Oh iya. Saya tarik. Nah, jangan sampai ngefek ke yang punya jasa ya. Ya pasti. Ini sebelumnya saya mau tanya. Nah, itu masing-masing korin itu punya tugas sendiri-sendiri, tempatnya sendiri-sendiri apa gabung jadi satu? Mempunyai tugas sendiri-sendiri, tempatnya berbeda-beda. Nek jenengan tadi di tangan. Kalau yang teman-temannya yang lain pada di mana? Ada yang di kepala Ada yang di kepala. dan pikiran. Yang tugas kalau belum dimuslimkan berarti yang di semua anggota badan tuh membisiki baik apa buruk? Tugasnya apa sebelum dimuslimkan? Ya seimbang. Seimbang. Kadang baik, kadang tidak. Itu sesuai dengan kesempurnaan Islamnya tadi ya. Iya. Oke, ini selanjutnya ya. Menyusupnya semuanya hancur. Ini selanjutnya pertanyaan dari saya. Nah ini jenengan sudah dimuslimkan, otomatis jenengan pun bisa menghalau serangan dari luar. Pasti dari luar bisa. pasti sudah bisa kan, ilmunya sudah ada semua. Bisa. Nah, terus jenengan di situ apa jenengan juga berkomunikasi sama malaikat di dalam? Kalau berkomunikasi pasti semua alam saya, Semalam bangsa saya, bangsa Korin saja. ya kadang berani, kadang tidak. Kadang berani, kadang tidak. Karena beda atasan. Tidak atasan. Ya, Terus ini pertanyaan saya yang terakhir. Lah kalau misalnya orang itu meninggal, apakah korinnya ikut serta apa korinnya kemana? ada dua, ikut ke alam sana dan ikut ke dunia, masih di dunia. Oh, itu berdasarkan amal dia apa berdasarkan apa? Berdasarkan amal yang mempunyai jasad. Kalau amalnya bagus semua otomatis mengikuti. Pasti. Bahkan jasa-jasanya aja nggak busuk ya. Ya pasti. Oke, ini yang menarik.
seperti ada ulama yang dari Indonesia, Jawa Timur itu amalnya bagus, sampai jasadnya itu Utuh. bukan utuh, hilang di dunia. Oh, hilang ya, paham gak? Itu Tuh sampai situ aja, jangan dibahas dalam. Terus ini di dalam itu kan jenengan tugasnya membisiki kan. ya, Untuk masalah bisikan itu baik atau kok buruk itu jenengan kan tidak peduli kan gitu ya. Berarti jenengan itu membacanya itu dari mana itu bisa tahu mengarahkan itu dari mana jenengan tahu itu? aduh, tergantung itu. Tergantung, bisa jadi saya biasanya dulu saya mengambil dari energi di dalamnya, Energi dalamnya. di dalam, misalnya di dalam rumah maupun di dalam masjid. Jika masjid itu energinya baik, saya akan berpikiran baik. Jika di misal kamar, kalau yang punya jasad itu pikiran buruk, nanti saya akan mendorongnya. Oh, seperti itu. Berarti faktor dari lingkungan, dari keadaan Iya. itu mempengaruhi ya. Itu. Karena jenengan sifatnya masih netral kan. Iya, itu mengaruhi sekali. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir. Kalau dari segi keilmuan atau pengetahuannya orang-orang Jawa, saya kan juga orang Jawa, itu ada yang namanya sedulur papak limo pancer atau kakang kawade hari-hari. Apa itu ada hubungannya sama jenengan apa tidak itu? Monggo coba dijelaskan. Itu roh, bukan korin. Oh, itu ruh bukan korin. Beda berarti sama jenengan. Ya, roh itu bisa menjadi 5. Roh bisa menjadi 5. Ya, sama saja seperti korin itu, tugasnya berbeda-beda. Tugasnya beda-beda. Berarti di dalam itu ada bisikan ruh, ada bisikan korin, jin atau setan laha. Terus ada lagi bisikan malaikat kan gitu. Ya, Berarti ada ini ya. Malaikat, ruh, roh, korin. korin. Sukma. Kalau sukma beda Beda. lagi. Jadi yang bisik manusia ada 3 ini ya. Ya, Kalau korinnya kalau sudah dimuslimkan bisikin baik, kalau malaikat jelas pasti baik, ruh juga ya. ya, Berarti kalau ada dari luar itu sifatnya sifat bisikan ya, bisikan. Nah, makanya sebenarnya bisikan jin, iblis, setan itu bisikannya itu sebenarnya lemah. Tergantung kitanya. Kalau kita menerima, kita merespon, yo akhirnya jadi kuat, malah menguasai jasad kan gitu. Ya, itu. Kalau kita bisa menghandlenya, itu bisikannya itu sebenarnya mudah ditangkis ya. Bisa, mudah sekali sebenarnya. Makanya nanti tolong itu ke beliaunya yang punya jasad dibantu ya. Ya, pasti saya akan membantunya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Sekali lagi jumlah korin berapa? Semua jumlah korin Tergantung. itu berarti tidak sama masing-masing manusia ya. Iya, masing-masing. Ada yang 9, ada yang 8. Yang ini berapa? Tadi saya lupa. 8. 8 ya. 8. Yaudah, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum jenengan kembali ke jasad ini diterima ya. Tambahi energinya. Asyik juga. Dah, itu diterima ya. Terima kasih. Iya. Monggo sekarang dengan silakan kembali ke jasa, tugasnya dilaksanakan ya. Nah, efek-efeknya semua di bawah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian tadi izinkan mengislamkan Qorin dari salah satu subscriber. Ini bagi subscriber semuanya yang mau request pengen dimuslimkan Qorinnya, monggo silahkan hubungi admin. Yo diutamakan yang hadir datang ke sini, insya Allah akan semakin afdol, yo akan langsung dilayani kan gitu. Kalau request yo saking banyaknya request, kita yo menyesuaikan dengan kesibukan kami di sini kan gitu. Jadi yang bagi request belum sampai di mediumisasi, belum diungkap, mohon maaf karena kita sedang ada faktor, ada penyebab lain, diantaranya apa ya, kita sedang sibuk pembangunan, sibuk macam-macam, sibuk pasien-pasien yang lebih darurat, yang lebih perlu ditangani atau didahulukan. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, saran dan kritik panjenengan semuanya. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih dari kami Santri Batik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang kejelasannya, nanti bisa dilanjut di lain waktu. Semoga apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya. Ya, jangan dipercaya 100%. Ambil saja, jadikan saja edukasi pembelajaran untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi penjenengan semua yang ada keluhan penyakit medis, pengobatan dari segala macam penyakit, monggo bisa menghubungi admin dari Santri Batik Pekalongan. Di YouTube sudah ada adminnya, silakan hubungi admin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.